Oke, selamat malam Indonesia, selamat pagi Amerika, dan salam sejahtera, shalom aleihim, shalom damai sejahtera untuk kita semua para sahabat-sahabat jenius, para mempelai-mempelai Hamasya yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Sangat senang bisa berjumpa dengan Anda-Anda semua yang luar biasa, mempelai-mempelai Hamasya. Sungguh luar biasa, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sangat bersuka cita hari ini Bapak Ibu, karena sebelum acara ini di siang hari tadi, di pagi hari tadi, saya membaptis satu jiwa. Nah, satu jiwa ini sangat berharga di mata Bapak Yahweh. Saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam untuk satu jiwa ini. Semua untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Jadi saya sangat senang diberikan kado istimewa hari ini. Satu jiwa boleh saya meteraikan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach HaKodes. Backgroundnya adalah background agama hybrid. Tapi bukan agama hybrid yang lemak ikan, bukan. Bukan juga martabak dan terang bulan, bukan. Tetapi ya kepercayaan yang ada di Bali ya. Jadi puji Bapak Yahweh, itu luar biasa bagi saya, ini suatu anugerah yang sangat besar. Bapak Yahweh menyelamatkan orang-orang di akhir zaman ini dari berbagai latar belakang kepercayaan dan agama, Bapak Ibu. Melintasi agama. Itu luar biasa. Jadi semua ini karena karya Bapak Yahweh, dan beliau ini nonton channel Genius. Akhirnya dia mengambil suatu keputusan untuk dibaptis, dimeterai dalam nama Bapak Yahweh. Padahal kalau secara logika itu sangat sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya tahu sendiri di Bali seperti apa. Tentang kepercayaannya itu sangat kuat gitu ya. Jadi dan itu juga mendapat tantangan sangat luar biasa dari pihak istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya. Dan ini luar biasa, ini suatu keajaiban bagi saya melihat secara langsung Bapak Yahweh itu menyelamatkan dengan cara yang luar biasa. Saya tidak perlu sebut namanya untuk menjaga privasi. Jadi semua karena anugerahnya Bapak Yahweh. Jadi ingat, benar-benar sekarang ini adalah akhir zaman. Jiwa-jiwa terus diselamatkan oleh Bapak Yahweh dengan cara yang ajaib dari berbagai latar belakang kepercayaan. Jadi puji Tuhan, saya sangat senang, makanya saya sangat excited. Ya bukan berarti kemarin-kemarin saya tidak excited, saya tambah excited lagi sekarang melayani di channel Genius. Karena Bapak Yahweh terus tambah-tambahkan jiwa untuk diselamatkan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang cukup penting. Kenapa saya bilang cukup penting? Bahkan saya bilang ini sangat-sangat penting. Karena kita hidup di bumi ini harus mencari kebenaran. Tapi ya tergantung orangnya juga ya. Ada yang orang mah nggak peduli ya. Emang gue pikirin atau bodo amat. Masalah kebenaran itu nomor sekian-sekian lah. Yang penting gimana hidup saya di bumi kaya raya, hidup saya di bumi hidup nyaman, hidup tenang, nggak usah aneh-aneh kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini memang di dunia ini banyak sekali karakter orang ya. Tapi bersyukur yang nonton channel saya hari ini, channel Sisketi hari ini, di Jenas Channel, materi saya ini adalah orang-orang yang haus mencari kebenaran. Puji Bapak Yahweh. Dan saya pun juga termasuk orang yang haus mencari kebenaran. Coba kita renungkan, andai kata Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu, kita berada di suatu tempat di hutan belantara seperti ini, sendirian, tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada ojek online, tidak ada supermarket, tidak ada Alfamart, Indomart, tidak ada Giant, tidak ada Walmart, tidak ada gadget. Apa yang kita coba alami atau kita rasakan? Tentunya kita merasa tersesat, lost. Wah, gimana ini? Saya harus mencari jalan keluar dari tempat yang gelap ini. Nah,
Biasanya orang mencari apa sih kalau di tempat yang sangat-sangat gelap seperti ini, tanpa listrik, tanpa bantuan apapun? Pasti dia akan melihat ke atas, betul ya Bapak Ibu ya? Melihat apa? Tentunya melihat matahari. Karena di sana matahari ada sinar, ada terang di sana yang akan menuntun dia keluar dari hutan belantara ini. Nah, ini suatu refleksi bagi kita semua nih sebenarnya, umat manusia Bapak Ibu ya. Karena dunia ini memang sangat-sangat gelap saat ini. Dunia memang tempatnya para malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Dan tentu kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang malaikat. Dan juga beberapa hal mereka membuat segala sesuatu ingin dunia ini dibinasakan, manusia dibinasakan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya bisa bilang dunia ini benar-benar sangat-sangat gelap Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai orang manusia yang mencari kebenaran, kita harus mencari terang sejati. Supaya kita bisa keluar dari dunia yang gelap ini. Itu ya, sama seperti yang di hutan ini, satu orang ini mencari sinar matahari supaya dia bisa keluar dari hutan belantara ini. Supaya dia tidak mati tidak bisa survive kalau tidak ada terang di sana. Oke, jadi tapi ya balik lagi ya, ini hanya bagi manusia yang benar-benar mencari kebenaran. Karena ada orang mah yang nggak peduli gitu ya, cuman KTP-nya aja beragama. Agama A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tetapi nggak peduli gitu. Yang penting gue aman, yang penting gue sejahtera, yang penting gue bisa cari cuan sebanyak-banyaknya. Saya bilang tidak salah. Tapi hanya sedikit orang yang mencari kebenaran. Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Kenapa kita nggak pilih kebenaran dan berkat? Keselamatan dan berkat itu kan satu paket yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Jadi kenapa nggak dua-duanya gitu ya? Kenapa harus salah satunya? Gitu. Bahkan ada orang yang mungkin mencari kebenaran 100% itu bagus, puji Bapak Yahweh, tetapi pola mindsetnya juga salah. Yang penting saya selamat, hidup di bumi, miskin, melarat, menderita, sengsara, nggak apa-apa. Nah itu juga salah. Nah ini kadang kita harus benar-benar memperbaiki mindset ya Bapak Ibu ya. Memperbaiki pola pikir yang selama ini kita dikerjain sama setan Bapak Ibu. Bahwa kita sebagai umat Tuhan tuh didoktrin dari kecil bahwa kamu tuh nggak apa-apa menderita, kamu tuh sengsara, kamu tuh harus pikul salib, kamu harus dianiaya. Ya itu yang kita sudah belajar tentang rapture kemarin kan. Doktrin-doktrin yang terus digempur habis jemaat supaya memiliki mindset ya udah pokoknya kamu harus menderita, kamu harus sengsara di bumi ini. Nggak usah aneh-aneh ya kan. Nggak usah mikir kekayaan itu duniawi dan lain sebagainya. Nah itu juga salah Bapak Ibu. Jadi kalau orang mau kaya larinya bukan ke Tuhan, kemana? Ke mana tuh? Ke Gunung Kawi gitu ya. Makanya Gunung Kawi rame Bapak Ibu. Mau agama apapun ada semua di sana. Nggak percaya silahkan datang. Ya saya sih belum pernah ya, tapi saya bisa pastikan semua agama pasti larinya ke sana kalau mau mencari kekayaan yang instan. Kekayaan yang sangat bombastis. Karena apa? Ya mungkin di gerejanya tidak diajarkan gimana mendapatkan berkat, mendapatkan keajaiban, mendapatkan mujizat secara instan. Bisa loh Bapak Ibu kita mendapatkan berkat mujizat secara instan. Memang salah kita mendapatkan berkat mujizat secara instan? Oh, tidak salah Bapak Ibu. Yang salah itu caranya. Nah, kadang ada orang mencari cara instan dengan cara yaitu ke dukun ya kan, terus merampok, mencuri, korupsi. Nah, itu yang salah. Tapi ada cara Tuhan. Nah, kita sudah belajar banyak tentang afirmasi, tentang hukum tarik-menarik, tabur tuai. Itu kan pola kitab suci semua. Cuman di dunia sekuler mereka tentu nggak pakai kata-kata ini ya, tentu nggak pakai kata iman, hukum tabur tuai, enggak. Mereka pakai kata-kata yang menurut mereka cocok, yaitu hukum tarik-menarik itu the law of attraction, terus juga yang lain-lain gitu ya, afirmasi. Nah itu kan bahasa mereka. Tapi kalau kita itu bahasanya beda. Bahasa kitab suci kita emunah. Emunah itu artinya iman.
gitu ya. Meyakini segala sesuatu apa yang kita inginkan sudah terjadi. Nah, itu sama dengan afirmasi. Jadi kita jangan gagal paham ya, bahwa seolah-olah yang berbau-bau sesuatu yang supranatural itu sesat atau mistik. Nah, itu nggak boleh kita berpikir seperti itu. Pelajari dulu konsep kitab sucinya. Padahal kitab suci kita ini benar-benar penuh dengan misteri, penuh dengan supranatural, hal-hal yang adikodrati, yang di luar logika manusia. Ya gimana nggak di luar logika manusia, laut aja dibelah Bapak Ibu oleh Bapak Yahweh. Yeshua bisa berjalan di atas air. Itu kalau zaman sekarang itu ilmu bisa berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri kan. Ya, jadi kalau kita bisa bilang kitab suci kita itu rajanya magic Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah itu mbahnya magic di atas segala magic. Benar-benar supranatural. Artinya supranatural apa? Di luar natural. Yang tidak mungkin dijangkau oleh logika manusia. Ini Bapak Ibu. Dan ini tidak pernah diajarkan di gereja-gereja tentang hal-hal yang supranatural gitu ya. Mungkin minggu depan atau beberapa kalau ada kesempatan kita akan mulai belajar tentang hal-hal supranatural. Supaya kita ini nggak alergi ya tentang hal-hal yang berbau adikodrati, berbau tanda kutip magic, tanda kutip supranatural. Jangan kita langsung mencap ini sesat, mistis, klinik, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah polanya Bapak Yahweh. Jadi setan itu memang kurang ajar. Dia selalu memutarbalikkan firman Tuhan, supaya manusia kalau mau yang supranatural harus ke setan. Harus sujud menyembah kepada setan. Nah ini yang berbahaya gitu ya. Tapi next time kita akan belajar itu. Nah sekarang saya akan kuatkan fondasi para sahabat-sahabat jenius pada malam hari ini. Mencari kebenaran itu adalah mutlak sebagai umat Tuhan. Supaya kita bisa keluar dari dunia yang sangat-sangat gelap ini. Jadi saya sudah banyak sekali melihat berita-berita ini ke depannya bukan tambah lebih baik, tetapi tambah nggak karu-karuan. Bahkan di Malaysia di grup WA sudah diberi bahwa akan ada, yaitu kan susu coklat tambahan. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Jadi dunia ini sangat-sangat gelap. Nah, kalau kita mengandalkan kepada dunia ini, wah ini sangat berbahaya sekali. Saya bisa pastikan tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Tempat yang aman adalah kita hidup dalam genggaman tangan Bapa Yahweh. Itu satu-satunya tempat yang paling aman. Makanya kenapa di hutan belantara ini kita harus melihat ke atas, melihat sinar matahari, ya supaya orang itu bisa keluar. Supaya dia tidak tersesat di hutan belantara ini. Sama seperti perspektif dalam iman kita. Jangan kita terobos kegelapan, yang ada kita masuk jurang mati. Yang harus kita lakukan adalah berhenti, lihat ke atas, lihat kepada Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, maka kita akan diberikan jalan keluar dari dunia yang gelap ini. Haleluya. Nah, bahasa Ibrani dari pencari-pencari kebenaran itu adalah Habikish Fetzedek. Habikish Fetzedek. The truth seeker, pencari-pencari kebenaran. Dari bahasa Inggrisnya truth seeker. Mencari kebenaran, mencari keselamatan, itu di Ibraninya disebut Habikish Fetzedek. Puji Bapa Yahweh. Kita akan belajar kebenaran itu seperti apa, karena mungkin selama ini kita menganggap apa yang kita percaya itu suatu kebenaran. Kita sudah belajar tentang agama hybrid. Kita sudah belajar juga tentang kepercayaan-kepercayaan atau aliran-aliran juga banyak sekali di dunia ini. Nah, mereka mungkin merasa nyaman bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita uji sesuai firman Tuhan. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata pemuka agama, bukan apa kata sinode, bukan apa kata organisasi, tetapi apa kata firman Tuhan. Mari kita buktikan secara belak-belakan pada malam hari ini. Kita masuk lebih dalam. Nah, tujuan kita mencari kebenaran itu apa sih? Saya mau tanya. Jadi, tentunya adalah kita ini mencari jalan terang ya Bapak Ibu ya.
jalan terang kebenaran menuju Syamayim atau surga. Itu siapa? Karena kita tadi melihat matahari di atas mencari terang, dan ternyata dalam iman kita, jalan terang itu menuju ke surga, satu-satunya adalah Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Satu-satunya jalan terang kebenaran menuju surga adalah Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Tanpa Yeshua HaMashiach, mustahil manusia bisa masuk Syamayim atau masuk surga. Mustahil. Karena apa? Firman Tuhannya sangat jelas. Wa yomer elai Yeshua, anoki haderek haemet, wa hakayim, wa ishloya wa el haaf, bilti al yadi. Yeshua berkata kepadanya, ini Yeshua lo yang ngomong, langsung, direct. Akulah jalan. Anoki haderek. Haderek itu artinya jalan ya. Jadi kita belajar lidah kita berbahasa Ibrani supaya terbiasa. Karena selama ini nggak pernah ada yang ngajarin kan ngomong-ngomong Ibrani. Ayo kita belajar. Karena apa? Ini bahasa asli firman Tuhan, bahasa ibu dari kitab suci kita, Ibrani. Lah wong kita umat percaya tapi nggak ngerti bahasa aslinya, ini kebangetan gitu ya. Anoki haderek. Anoki itu aku, haderek artinya jalan. Haemet. Nah, haemet artinya kebenaran. Emet itu artinya kebenaran. Nah, jangan disalahartikan ya dengan nama yang pengikutnya martabak atau terang bulan. Ada nama met di sana bahwa dia kebenaran, ngawur. Jadi saya harus tegaskan. Jadi kadang mereka itu cuma comot ayat ya kan yang mirip-mirip langsung ditarik. Wah kan benar nih. Pemimpin kita ini adalah kebenaran, ya ada namanya emet. Jadi jangan gagal paham gitu ya. Nggak ada istilahnya di dalam kitab suci kita si itu bisa menjadi juru selamat atau sebagai sang kebenaran. Tidak ada. Satu-satunya jalan Yeshua adalah jalan dan kebenaran. Bukan hanya itu saja, dia dikatakan wahakain. Dia adalah kehidupan. Jadi percaya Adonai Yeshua HaMashiach, pasti jalan hidup Anda benar, Anda mendapatkan kebenaran, dan pada akhirnya Anda mendapatkan kehidupan kekal. Haleluya. Di luar Yeshua, mustahil manusia bisa selamat. Nanti mungkin ada yang bertanya lagi, lah itu Pak, terus nenek moyang saya gimana? Kakek-kakek saya, buyut-buyut saya di atas, yang dulu belum kenal nama Yeshua, nama Yahweh. Saya bilang mereka selamat karena apa? Karena memang waktunya belum disingkapkan untuk nama Tuhan yang benar. Tapi karena ketulusan hati mereka, karena pengetahuan mereka sejauh itu, ya Tuhan menghakimi sejauh pengetahuan yang mereka miliki, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang. Tetapi kalau dia percaya bahwa Mesias berasal dari Israel, yang mati disalibkan, bangkit hidup kembali, dan naik ke kerajaan Syamayim, menyediakan tempat di surga, pasti selamat. Ya meskipun namanya belum benar pada waktu itu. Itulah anugerah, itulah kasih karunia. Karena memang belum waktunya Bapak menyingkapkan hal tersebut. Jadi saya bisa pastikan Bapak Ibu, kita yang hidup hari ini, saya ulangi, kita yang hidup hari ini benar-benar mendapatkan kasih karunia yang begitu luar biasa dari Bapa Yahweh. Kenapa? Karena sekaranglah nama Yahweh, nama Yeshua itu disingkapkan sekarang. Haleluya. Ya mungkin pada saat tahun 2000 lah saya bisa bilang, milenial baru. 2000 tahun nama Bapa disingkapkan. Bahkan mungkin ada yang lebih awal, beberapa orang sudah tahu nama Yahweh. Tapi secara umum saya bisa tarik kesimpulan, di tahun 2000, nama Yahweh sudah mulai disingkapkan. Nama Yeshua sudah disingkapkan. Jadi bersyukur nih, yang kita hidup hari ini, Anda tidak bisa berkelit lagi.
Kalau Anda menolak kebenaran ini, sudah tidak ada lagi kurban pengampunan dosa untuk dosa-dosamu. Karena di dalam kitab Ibrani sangat jelas dikatakan bahwa jika kamu menolak kebenaran setelah kamu mengetahui pengetahuan secara penuh, maka tidak ada lagi kurban penghapusan dosa. Gitu ya. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Karena apa? Itu yang akan menuntut kalian di kursi pengadilan Tuhan. Jadi Tuhan ini adil sekarang Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada alasan. Oh saya tidak pernah mendengar nama Yahweh, nama Yeshua. Kita sangat gencar, nama Yahweh semakin berkibar. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Gitu ya. Dengan channel Genius ini, nama Yahweh semakin berkibar Bapak Ibu. Jiwa-jiwa terus diselamatkan. Dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan, Bapak Yahweh menarik jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Jadi puji Bapak Yahweh. Jadi ini nggak main-main loh. Ini benar-benar gerakan Roh Kudus yang sangat dahsyat di akhir zaman ini. Menolak, tanggung sendiri resikonya. Kalau saya mah simpel Bapak Ibu ya. Nggak usah kita berdebat sama orang gitu ya. Buat apa? Percuma. Mereka mengata-ngatain nama kudus Yahweh, menghujat nama Yahweh. Ya sudah. Kalau Anda tidak mau, banyak kok orang yang mau diselamatkan. Gitu aja. Berarti Anda menolak nama kudus, menolak keselamatan, menolak kehidupan. Karena Yeshua itu kehidupan. Dia sendiri yang ngomong, bukan saya ini Bapak Ibu. Anoki haderek jalan, uhaemet kebenaran, hakaim kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tuh, jelas sekali. Jadi satu-satunya jalan menuju ke Syamayim adalah Yeshua HaMashiach. Jalan menuju Roma bisa banyak, tetapi satu jalan menuju ke Syamayim hanya melalui Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Jadi yang belum dimeterai dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach segera dimeterai. Karena jaminannya adalah keselamatan dan kehidupan. Bukan saya yang ngomong, tapi Yeshua sendiri yang mengatakannya. Jadi ini jaminannya. Anda pasti selamat. Asal baptisnya yang benar dalam nama Bapa. Siapa nama Bapa? Yahweh. Siapa nama Putra? Yeshua. Dan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh dari Bapa Yahweh itu sendiri gitu ya. Itu sudah sangat jelas. Coba kita baca sejenak supaya kita ini semakin jenius di hadapan Bapa Yahweh, bahwa kita itu harus dimeterai. Di dalam Markus 16 ayat 16 saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi yang ngomong bukan saya, kitab suci yang ngomong. Kenapa sih setiap ngomong kok harus bahas baptisan, pemeteraian? Karena ini syaratnya. Kalau Anda mau masuk surga, harus dimeterai. Kepada siapa Anda dimeterai, itulah sertifikatnya untuk Anda bisa masuk ke Syamayim atau tidak gitu ya. Saya ulangi, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya, bukan hanya percaya saja loh ya. Ada selanjutnya nih kata-katanya. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada istilah cari aman di sini, nggak ada. Jelas-jelas Anda nggak percaya, Anda dihukum. Tapi kalau Anda percaya dan dibaptiskan, maka Anda akan diselamatkan. Puji Bapa Yahweh. Jadi, ayolah. Apa sih yang kalian tunggu kalau Anda belum dimeterai? Memang Anda tahu umur Anda sampai umur berapa? Bisa saja setelah nonton channel ini Anda dipanggil berpulang, ternyata materainya masih salah. Masih nama-nama berhala. Ya berhala itu yang akan menarik kalian, jiwa dan roh kalian. Dan tentu tidak akan masuk ke Syamayim. Saya bukan nakut-nakutin, karena ini dasar firman Tuhannya, harus jelas. Jalan menuju ke Syamayim hanya melalui Yeshua.
Nanti kita akan belajar kenapa kita manggil nama Yeshua, bukan menjadi so Israel, bukan. Nah, kita akan belajar nanti ya. Jadi kita punya dasar itu kuat di dalam Tuhan. Bukan kita ikut-ikutan apa kata orang, ya kan? Punya mindset yang salah, bahwa kita ini seolah-olah jadi orang Israel, sok Yehudi, bukan gitu ya. Nanti kita akan sampai sana. Oke. Tentu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kalau bapaknya salah gimana? Nama bapaknya salah. Dalam nama Kuan Kong, dalam nama Sun Gokong gitu. Ya nggak mungkin bisa masuk surga. Dalam nama agama-agama hybrid itu disebutin semua, ya nggak akan bisa. Kalau uang itu bukan yang punya surga kok. Yang punya surga adalah Yahweh. Sebab sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan Shamayim atau langit atau surga. Tuh Bapak Ibu ya. Ada ayat-ayatnya. Kalau nggak percaya saya akan bacakan. Jadi yang punya surga itu namanya Yahweh. Bukan Sun Gokong, bukan Kuan Kong, bukan nama berhala-berhala. Itu ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Saya bacakan, perhatikan ya para sahabat jenius. Direnungkan, diresapi ayat ini. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Nah, langit di sini juga tertulis artinya adalah Shamayim, Bapak Ibu. Shamayim itu bisa berarti surga, bisa berarti langit. Nah, kita kalau kembali ke akar Ibrani, terang benderang. Tapi di sana dikatakan Shamayim. Shamayim itu apa? Tempat tinggalnya Bapa Yahweh. Di tahtanya yang sangat mulia. Itu namanya Shamayim. Tapi kalau di Indonesia kan menjadi surga atau langit gitu ya. Tapi dalam teks aslinya adalah Shamayim. Jadi yang punya surga itu namanya Yahweh. Terus sesembahan selain nama Yahweh jelas adalah berhala. Ini hanya untuk intern kita. Karena apa? Ini iman kita. Karena tertulisnya seperti ini gitu. Bukan kita eksklusif, bukan. Tapi kita belajar firman Tuhan itu benar-benar ngerti. Karena saya masih banyak yang mendengar orang-orang berkata, agama itu sama saja. Yang penting kita menyembah Tuhan. Tuhannya kan cuma satu, yaitu. Nah, tapi kan nggak ngerti Tuhannya yang mana. Sekarang saya pakai logika terbalik aja deh, psikologi terbalik. Lah, kalau memang satu Tuhan ya kenapa beda-beda namanya? Terus ajarannya juga beda-beda, ya kan? Terus ritual-ritualnya juga berbeda, ya kan nggak mungkin sama, gitu. Jadi itu suatu pendapat yang sangat-sangat menyesatkan dirimu sendiri. Agama sama saja, Tuhan sama saja satu, pokoknya yang penting caranya berbeda nggak apa-apa. Ya kalau itu saya maklum, mungkin dia belum mengerti. Tapi kita yang sudah belajar akar Ibrani, kita sudah levelnya menjadi umat Tuhan yang percaya Tuhan, ya kita harusnya terus naik levelnya belajar gitu ya. Itu hanya pembenaran-pembenaran untuk orang menolak kebenaran sebenarnya. Pembenaran ini sangat berbahaya ya. Jadi kita sekarang sebagai umat Tuhan, saya tegaskan, kita sekarang mulai belajar melakukan apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu saja Bapak Ibu. Terserah pendeta mau ngomong A sampai Z, profesor, doktor, MTH, MDiv, tapi kalau dia tidak punya dasar firman Tuhan, lebih baik tinggalkan. Dia tidak bisa menyelamatkan Anda semuanya. Mungkin pengikutnya jutaan, followersnya jutaan, puluhan juta. Tapi kalau dia tidak sesuai firman Tuhan, tinggalkan. Karena orang itu tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Keselamatan itu hanya ada di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah satu-satunya jalan menuju Shamayim. Haleluya.
Saya cukup keras hari ini karena Roh Kudus juga berbicara seperti ini, harus tegas tentang iman, nggak boleh kompromi, nggak boleh kompromi, nggak boleh abu-abu. Kamu harus jelas posisimu di mana. Karena Yesua bilang, kalau kamu ini suam-suam kuku, kamu nggak panas, nggak dingin, ya kan? Ingat, dimuntahkan oleh Tuhan. Yang ngomong bukan saya. Jadi kalau mau protes, protes sama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, mungkin telinganya agak nggak enak, para sahabat-sahabat subscriber, tapi bersyukur ini tuntunan Ruach HaKodes di akhir zaman ini, supaya kita tidak bermain-main lagi. Saya orangnya suka bercanda, Bapak Ibu, mempelai-mempelai Hamasiah, yang kenal saya pasti tahu. Tapi kalau sudah bahas firman, saya nggak boleh bercanda. Ini benar-benar sangat-sangat serius. Sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena ini yang akan membawa kita ke dalam keselamatan dan kehidupan kekal. Jangan main-main untuk masalah iman. Kalau untuk yang lain-lain nggak apa-apa Anda bercanda, it's okay. Tapi kalau untuk iman, jangan pernah main-main. Jangan pernah kompromi. Karena itu akan membawa malapetaka yang sangat mengerikan. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini baru 2 slide udah 40 menit. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Jadi ya, saya seperti ini ya Bapak Ibu, kalau sudah dapat tuntunan, saya harus sampaikan. Saya nggak boleh menahan-nahan. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebenaran itu? Nah, ini pertanyaan sangat penting. Setelah kita tahu bahwa satunya jalan menuju ke Syamayim adalah Adonai Yeshua HaMashiach, kita jangan stop di situ Bapak Ibu. Kenapa saya bilang jangan stop? Karena kalau kita tidak belajar kebenaran, setan itu selalu mencegat kita. Saya ulangi. Kalau kita tidak terus belajar kebenaran, setan akan mencegat kita di depan. Dengan cara apa? Ya dengan cara mungkin Anda lagi nonton media sosial, ya kan? Tiba-tiba dapat pengajaran bahwa Tuhan kita itu, Yeshua Masih itu bukan Bapa Yahweh. Yeshua itu hanya sebagai utusan, hanya sebagai nabi. Dia bukan Tuhan. Jadi nggak bisa kamu menyebut Yeshua itu Bapa Yahweh. Nah, yang ngomong mungkin orang Yahudi yang jenggotnya panjang, ya kan? Ya juga ya. Wah, ya kan, percaya nih dari Israel nih. Orangnya jenggotan, ya kan? Pakai talit seperti saya. Mungkin lebih bagus lagi talitnya, talit gadol, talit yang besar. Akhirnya apa? Dibuanglah Yeshua. Nah, ini berbahaya. Pasti tidak selamat. Kenapa? Anda menolak darah Yeshua. Nah, terus saya tanya, Anda mau diselamatkan pakai darah siapa? Darah kambing domba? Oke, saya tanya. Memang ada bait sucinya? Emang ada imam besarnya sekarang? Emang ada tabut perjanjiannya, meskipun semuanya mereka sudah mempersiapkan. Tapi untuk saat ini kan belum muncul bait sucinya. Terus dosamu siapa yang nanggung? Nah, itu harus kita kejar balik gitu loh. Jangan seolah-olah kalau kita belajar yang udah jenggotnya panjang, rambutnya putih, ya kan? Pakai talit, pakai bahasa Ibrani. Terus akhirnya kita ya sudah deh, ternyata Yeshua itu bukan Tuhan. Yeshua bukan Mesias, Yeshua bukan Aba Yahweh. Wah, itu berbahaya. Jadi inilah pentingnya kita belajar. Supaya kita kalau ke depan melihat suatu pengajaran atau suatu artikel atau suatu pelajaran, kita bisa menelaah, oh ini bukan dari firman Tuhan. Ini tidak sesuai dengan iman yang saya percayai. Itu Bapak Ibu, saya tidak akan mudah tergoyahkan. Jadi tujuan kita ngomong saat ini, saya, Pak Roy, Papi Lukas, itu tuh melengkapi para mempelai-mempelai Hamasiah supaya makin jenius di hadapan Bapak Yahweh. Jenius, benar-benar jenius, artinya apa? Firman Tuhannya kuat gitu, dasarnya kuat. Tidak akan tergoyahkan dengan pengajaran yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebenaran? Yang pertama adalah harada vetsedek. Apa itu harada vetsedek? Mengejar kebenaran.
Jadi saya bersyukur yang nonton channel saya hari ini, channel Sisketi juga maksudnya, materi saya hari ini, adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebenaran. Haleluya. Kenapa? Karena Anda mengejar kebenaran. Anda mencari kebenaran, bukan cuma duduk manis ya kan, dapat wangsit, ya kan, gelap-gelapan, nyari suara Tuhan. No, ya bisa sih, cuman salah satunya adalah mengejar kebenaran, artinya mencari, belajar. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebenaran. Di dalam 1 Korintia atau 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari dengan sungguh-sungguh, tetapi satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah supaya kamu dapat meraihnya. Nah, ini jadi di dalam kitab suci sudah sangat jelas dikatakan bahwa kita ini kalau sudah percaya Tuhan, jangan duduk santai-santai saja. Jangan cuek aja gitu ya, melihat kondisi dunia cuek ya kan. Ya ikut aja lah apa kata dunia. Mayoritas ngomong itu ya wes aku melu, ya wes aku ikut. Jangan Bapak Ibu. Kita ini disuruh Tuhan adalah berlari. Berlari dengan sungguh-sungguh, bukan tidur-tiduran, santai ya kan. Nggak mau belajar. Nah ini umat-umat yang gampang dibinasakan. Saya bukannya sombong, bukan maksudnya. Saya bukan mendoakan Bapak Ibu binasa, bukan, saya mengingatkan. Kalau Anda santai-santai ya kan, malas dengar firman Tuhan, ya kan, nggak peduli sama kebenaran firman, gampang Anda dilibas sama dunia ini. Setan itu Anda sebagai makanan empuknya setan. Sangat empuk sekali. Bagaikan marshmallow. Nah itu aja, Anda ini marshmallow. Empuk ya kan, langsung digigit sama setan, ditelan, selesai. Jadi iman kita jangan seperti marshmallow yang santai-santai saja, empuk-empuk aja, ya kan, panas dingin nggak jelas ya kan, suam-suam kuku. Nah itu udah dimuntahkan sama Tuhan, dicaplok sama setan. Tuhan juga nggak mau kita ditolak sama Tuhan, kita dimuntahkan sama Tuhan. Karena Anda punya iman marshmallow yang empuk-empuk nggak jelas itu, ragu-ragu ya kan, abu-abu, nggak putih, nggak gelap ya kan, cari amannya saja, dicaplok sama setan, jelas, ini makanan paling nikmat itu tuh, paling empuk. Jadi lagi-lagi kita diingatkan hari ini, mari kita lebih sungguh-sungguh karena waktu kedatangan Tuhan benar-benar di depan mata kita. Kita sudah banyak belajar tentang rapture, tentang akhir zaman, second coming. Wah itu waktunya sudah benar-benar tidak lama lagi. Dan itu bisa terjadi segera Bapak Ibu ya, karena rapture ada dua, dipanggil berpulang alias meninggal dunia. Anda dalam tidur bisa dipanggil berpulang. Kalau sudah terima Bapak Yahweh pasti aman. Pasti masuk Syamayim, minimal Firdaus dulu. Nanti setelah penghakiman baru diputuskan Anda masuk Syamayim, Yerusalem baru. Tapi kan lumayan untuk kita menunggu penghakiman kita di Firdaus. Daripada kita di Sheol, seperti orang kaya yang kepanasan itu, yang satu tetes air itu sangat berharga. Ya, itu yang menolak Bapak Yahweh, di situ sementara rohnya dititipkan. Hati-hati loh, ini kita berbicara kekal. Kalau sudah Anda meninggal, selesai. Anda tidak punya waktu untuk bertobat lagi. Mau guling-gulingan kayak apa, teriak-teriak di Sheol, Tuhan sudah bilang, sudah selesai. Seperti orang kaya tersebut, dia teriak-teriak, minta tolong, minta air. Cuma dibilang, kamu dan aku tidak bisa terseberangi. Ada dinding yang tidak dapat terseberangi. Ya udah kasih tahu deh keluargaku, saudara-saudaraku, supaya dia cari kebenaran. Dia bilang, ya sudah ada para nabi. Kalau mereka juga mengeraskan hatinya, meskipun malaikat yang ngomong sama mereka, mereka juga pasti akan menolaknya. Itulah manusia tuh sedemikian bebalnya kayak begitu. Sedemikian keras hatinya.
mungkin karena ego mereka, kesombongan mereka, kekayaan mereka. Mereka menolak kebenaran. Akhirnya ya sudah, tempatnya di Sheol. Jadi bukan berarti orang kaya masuk neraka semua, bukan. Tetapi imannya kemana, itu aja. Tapi kebanyakan orang kalau sudah kaya, sombong, itu yang menjadi penyakitnya orang kaya. Jadi orang yang sudah kaya hari ini, yang sombong-sombong, ya kan, merasa diri paling benar karena Anda sudah memiliki semuanya, bertobat. Anda hidup di bumi berapa lama sih? Bisa aja besok langsung Tuhan putar balikan nasib Anda, langsung jadi miskin mendadak, bisa saja, kenapa tidak? Dan banyak kasusnya di mana-mana seperti itu. Kalau Tuhan sudah balikan, Anda mau apa? Kalau Anda tidak punya iman, satu-satunya jalan adalah apa? Terjun dari lantai 20. Selesai. Ya sudah. Masuk Sheol. Pasti. Nah, makanya kita sebagai anak Bapak Yahweh, kita memang hidup di bumi harus diberkati, hidup dalam berkat Tuhan. Itu benar juga. Tapi yang paling penting juga adalah kebenaran. Harus seimbang, harus balance. Antara berkat dan juga iman. Itu harus balance. Jangan salah satu timpang gitu ya. Tapi saya yakin sih kalau kebenaran yang paling kuat, pasti kok berkat Bapak Yahweh akan melimpahi hidup kita. Tapi kalau kekayaan aja yang kita kejar, kebenaran yang kita buang, itu yang berbahaya. Jadi, puji Bapak Yahweh, kita diingatkan semua, termasuk saya juga diberkati. Firman Tuhan pada malam hari ini menguliti saya, menemplak saya. Jadi ingat Bapak Ibu, saya ini menyampaikan ini satu kepada Bapak Ibu semua, tapi 4 jari saya menuju ke diri saya sendiri. Saya dikuliti juga Bapak Ibu. Saya pun ditemplak hari ini oleh Tuhan. Supaya kita jangan sombong, jangan egois. Jangan merasa kamu sudah tahu segala-galanya. Terus belajar, terus kejar kebenaran. Terus rendah hati, punya kasih kepada sesama. Satu jiwa berharga di mata Bapak Yahweh. Kamu harus kejar orang itu untuk diselamatkan. Makanya saya laksanakan 3 jam perjalanan untuk membaptis 1 jiwa. Jadi saya nggak asal ngomong, saya harus praktek dulu firman Tuhan. Supaya menjadi apa? Firman itu menjadi rema dalam hidup saya dan saya boleh mempraktekkan firman itu dalam hidup saya. Nggak asal ngomong gitu ya. Karena orang gampang ngomong di mimbar, tapi prakteknya nol besar. Itu sudah sering saya dengar juga. Tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di mimbar. Jadi puji Bapak Yahweh, saya pun dikuliti hari ini. Haleluya. Next kita belajar ya. Jadi mengejar kebenaran, terus belajar. Jadi subscriber yang aktif. Terus nonton channel-channel kebenaran firman Tuhan. Jangan channel-channel yang aneh-aneh. Karena apa? Nggak bermutu, Bapak Ibu. Saya bukannya melarang, bukan. Nggak bermutu, kelasnya kita beda, sangat beda. Nah, mereka bahasa Ibrani aja nggak bisa baca kok, gimana mau ngajar firman Tuhan? Nama Tuhan aja salah. Dapat penglihatan isinya amburadul semua. Tidak ada yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lebih pintar anak sekolah minggu yang ngomong daripada mereka yang ngawur amburadul seperti itu. Cuman bisa maki-maki orang, menghina orang, memfitnah orang, menghujat orang, menghujat Tuhan. Luar biasa loh. Setan ini sekarang gila nih. Udah nggak tahu solusinya. Mau cara halus nggak bisa, ya udah cara kasar. Kita difitnah habis-habisan. Dihujat habis-habisan. Kalau saya sih nggak masalah. Tapi dia menghujat Tuhan, hati-hati. Jadi yang dengar channel ini, bertobat. Anda menghujat yang menciptakan langit dan bumi, hati-hati. Anda nggak bertobat, pasti masuk keraknya neraka, pasti. Bertemulah dengan Lucifer dan antek-anteknya, pasti. Karena Anda menolak yang menjadikan Syamayim, menjadikan langit. Yang menjadikan surga. Yang punya surga itu Yahweh. Jadi jangan main-main. Dan banyak pendeta yang sudah mengakui nama Yahweh. Ya, contohnya siapa ya, pendeta yang dulunya dukun santet itu kan? Waktu itu belum ada nama Yahweh secara besar-besaran, belum disingkapkan, tapi dia rohnya dibawa ke surga. Di surga cuma ada 2 nama yang disembah. Malaikat-malaikat menyembah, hanya ada 2 nama. Siapa namanya? Yahweh dan Yeshua HaMashiach.
Itu tahun-tahun di mana nama Yahweh belum terlalu booming seperti sekarang. Jadi saya sangat yakin dan percaya itu memang kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi sayang pendetanya tersebut evangelis ya, masih campur-campur ya. Padahal sudah tahu kebenaran gitu loh. Sudah ngelihat langsung, mendengar langsung. Akulah Yahweh. Oh, dia ngomong kayak begitu. Yeshua Hamashiach, dia sudah sebut gitu. Jadi yang punya surga namanya Yahweh. Jadi kalau channel-channel sebelah memaki-maki Pak Lukas, Pak Yakob, memanggil nama Yahweh itu sesat, bahkan dikatakan nama Yahweh itu berhala, ada yang bilang ngeri banget ini. Seperti apa tuh genderuwo, wah itu darah Yeshua Masya itu jahatnya luar biasa, itu penghujatan yang sangat-sangat mengerikan. Itulah cara setan, sudah mentok, ya sudah ngomongnya seperti itu. Harusnya kalian itu bukan mengkritisi Pak Lukas lah, pendeta-pendeta top sekarang sudah memanggil nama Yahweh. Ayolah, buka wawasan kalian. Kalian kurang gaul ini bermainnya, cuma numplek di situ aja. Ini udah dunia media sosial, kita bisa melihat seisi dunia gitu loh. Pendeta-pendeta sudah memanggil nama Yahweh meskipun masih campur-campur. Polanya masih Yunani. Tapi it's okay, setidaknya sudah satu langkah lah untuk memanggil nama Yahweh. Padahal dulu mereka anti nama Yahweh. Harusnya mereka tanggung jawab loh. Minta maaf sama kita-kita ini. Oh ya, yang disampaikan Pak Lukas itu benar. Mohon maaf sampai jemaat saya mungkin sempat mengutuki Pak Lukas bahwa Yahweh itu sesat. Yahweh itu aliran saksi Yehova dan lain sebagainya. Harusnya minta maaf, gentleman gitu. Kan efeknya kan begitu. Jemaatnya membuli kita habis-habisan. Sekarang mereka menelan ludah sendiri, mereka memanggil nama Yahweh tapi nggak ada permintaan maaf sama kita. Tapi saya nggak peduli sih. Jadi ya sudah, yang penting kalian urusannya di hadapan Tuhan aja lah. Kita nggak perlulah mereka minta maaf sama kita. Tapi kan mereka menjilat ludahnya sendiri gitu. Dibilang Yahweh dulu sesat. Sekarang mereka panggil-panggil bahwa itu memang nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, harusnya channel-channel yang menghina Papi Lukas, ya harusnya mengkritik juga dong. Dari kalangan mereka sendiri, pendeta-pendeta yang top-top itu. Ya, harus gentleman dah, jadi orang tuh. Jangan beraninya di media sosial gitu, kuar-kuar. Giliran kita serang balik, gelagapan semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang kenapa sih kita harus mencari kebenaran ke akar Ibrani. Karena apa Bapak Ibu? Suka tidak suka, kita buka kitab suci kita. Suka tidak suka nih, saya ulangi ya. Suka tidak suka. Kitab suci kita, keselamatan kita itu berasal dari Israel. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Namun waktunya akan tiba dan itu adalah sekarang. Manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa di dalam ruah dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Haleluya. Perhatikan ayat 22 ya. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi Anda yang menolak Ibrani, menolak pengajaran Israel, ya sudah. Anda menolak apa yang ditulis dalam kitab suci, ya sudah. Anda sudah tahu Anda larinya kemana. Dan sekarang pegangannya kemana coba kalau kitab sucinya ditolak? Berarti kan kepada pengajaran doktrin manusia lah ya. Sekarang saya tanya, emang manusia itu bisa menyelamatkan Anda semua? Bahkan orang itu juga belum tentu selamat yang mengajarkan. Ya udah, sama-sama masuk jurang, game over, selesai. Pemimpin buta
menggiring jemaatnya buta. Akhirnya sama-sama masuk jurang. Saya tegas, karena apa? Ya pemimpinnya buta. Buta apa? Buta huruf. Maksudnya buta huruf gimana Pak? Lah mereka kan belajar A, B, C, D, E, F, G. Ya iya bahasa Indonesia. Bahasa Yunani. Belajar gak Ibrani? Nah itu pertanyaannya. Sekarang saya kritisi ya. Sekolah tinggi teologi, itu teologi bahasa apa? Theos. Logos bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, atau bahasa Yunani? Ya jelas Yunani. Jadi pola pandangnya jelas ke Yunani. Ya, doakan bahwa Kehilat nanti sinode kita akan membuat sekolah Bible study khusus untuk akar Ibrani. Jadi pendeta-pendetanya nanti jebolannya itu cerdas semua, akar Ibrani semua. Haleluya. Itu kalau Bapak Yahweh izinkan sebelum kita rapture. Ya, kalau sudah rapture ya sudah, nggak usah berarti. Selesai. Nonton aja channel Genius ini gitu ya. Nah, ini kita sekarang kenapa sih harus ke Ibrani? Ya karena keselamatan berasal dari orang Yahudi, jelas. Anda kalau mau selamat harus belajar sama orang-orang Yahudi yang benar tentunya. Yang percaya Yeshua HaMasiah, yang akarnya pola pandangnya ke Ibrani gitu. Jadi buang sekarang pola Yunani, pola Arab, Latin, buang. Buanglah pada tempatnya gitu ya. Karena itu bukan akar iman kita. Akar iman kita jelas berasal dari Israel, dari Ibrani, Hebrew. Nah ini harus melek nih huruf Ibrani nih, Alef, Bet. Ini saya seperti nggak apa-apa ngajarin anak SD, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Karena saya pun juga masih belajar gitu ya, saya bukan merasa paling pintar, tidak sama sekali. Tapi jujur Bapak Ibu, saya kadang ironis sekali bagi saya. Kepercayaan hybrid, terang bulan, itu dari kecil, itu belajar alif, ba, ta, itu lancar Bapak Ibu. Bahkan khatam membaca kitab suci dalam bahasa mereka, ya kan? Lah kita, jangankan khatam gitu kan, alif aja mungkin nggak tahu huruf apaan, ya kan? Bet itu apa, gimel apa, boro-boro, apalagi kita belajar gematria. Nah, apalagi nih Pak, gematria atau geometri ada yang nyebut. Apalagi itu Pak gitu kan. Nah ini dia. Karena apa? Nggak pernah diajarin. Pemimpinnya buta huruf semua. Nah pemimpin buta huruf mau ngajarin apa? Saya tanya. Ayo pemimpin-pemimpin umat belajar yuk ke akar Ibrani sekarang. Jadi saya ini memberikan encourage kepada para pemimpin-pemimpin umat. Kalau Anda nggak kepelajar akar Ibrani, nyasar iman Anda, jelas nyasar. Pasti nyasar. Karena kitab suci kita ditulis dalam bahasa Ibrani. Harus pakai pola pandang Ibrani. Ya contoh, orang bule kalau ngeliat tulisan dari kita bikin surat misalnya ya kan, Indonesia pasti kan nulis apa kata pertamanya, KPD YTH gitu kan. Saya ngirim misalnya Sisketi orang Amerika misalnya, bukan orang Indonesia. Saya tulis KPD YTH, dikirimlah ke Sisketi. Misalnya Sisketi sama sekali nggak ngerti bahasa Indonesia, dia benar-benar pure orang Amerika. Pasti kan garuk-garuk kepala ya kan. What is the meaning of KPDYTH? Saya pasti akan komplain sama saya. Ya mending kalau komplain, dia pasti akan berasumsi sendiri. Oh KPDYTH mungkin artinya, wah apa ya, yang dimuliakan atau apalah artinya, dia pasti akan menafsir-nafsir sendiri. Bisa benar, bisa salah. Nah ini kebanyakan kita tuh seperti itu Bapak Ibu. Menafsir-nafsir dengan cara pandangnya sendiri. Harusnya gimana solusinya? Ya Sisketi yang orang Amerika asli itu harus bertanya kepada saya yang menulis surat itu. Karena saya orang Indonesia. Saya nulisnya dalam bahasa Indonesia, dalam pola pandang Indonesia. Bahwa KPDYTH
itu artinya kepada yang terhormat, Sisketi. Oh, artinya itu. Berarti saya selama ini salah ya. Saya pikir Bapak itu membuli saya bahwa saya dikatakan mungkin Anda jelek misalnya atau Anda apa gitu. Oh, salah ya. Ya iyalah, kamu harusnya tanya sama saya. Jangan kamu tafsir-tafsir sendiri gitu. Jangan pakai pola pandang kamu. Jadi itu maksud saya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu subscriber itu bisa semakin memahami ilustrasi ini. Kenapa kita belajar Ibrani? Supaya nggak gagal paham. Supaya tidak gagal paham apa yang tertulis dalam kitab suci kita. Itu aja, simple kan? Tapi untuk perenungannya sangat dalam gitu ya. Nah ini ya, jadi ada alef sampai tau, ada angka-angka di sana. Angka-angka memiliki nilai, value setiap hurufnya. Itu disebut gematria. Nah, gematria ini memiliki rahasia-rahasia yang sangat dalam. Jika digabungkan, itu membentuk suatu misteri, atau suatu kode, atau suatu pesan, atau filosofinya sendiri. Contoh, nama Yahweh, nggak usah jauh-jauh deh. Yod 10, nih, coba Bapak Ibu lihat di kiri ya, di kolom yang kiri. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Chet, Tet, Yod. Nah, Yod itu nilainya 10. Terus Yod, He, 5. Jadi 10 tambah 5 sudah 15. Terus ditambah huruf Waw, 6. 15 tambah 6 berapa? 21. Ditutup dengan huruf He lagi. 21 tambah 5 adalah 26. 2 tambah 6, karena ingat Ibrani itu digitalnya adalah per huruf ya Bapak Ibu. Jadi satuan, jadi 11 itu nggak ada, jadi harus 10 tambah 1. 12, 10 tambah 2. 22 nggak ada. Dia habis 20 langsung 30, habis 30 40, 50 terus 100, langsung loncat 200, 300, 400. Itu alef sampai tau. Nah, 26 itu apa? Ya udah, 2 tambah 6 berapa? 8. Huruf ke-8 huruf Ibrani apa? Huruf Chet. Chet itu dimulai dari suku kata, dari kata Kai, itu mengandung huruf Chet di depannya. Chet artinya kehidupan. Jadi Anda yang percaya Bapa Yahweh, yang dia adalah pencipta, mati dan bangkit bagi Anda semua, maka kehidupan kekal pasti menjadi milik Anda. Ini bukan cocok logi, ini pekerjaan setan kalau yang bilang ini cocok logi. Karena setan tidak mau rahasia ini terbongkar. Makanya mereka menggunakan, setan-setan ini menggunakan istilah cocok logi. Padahal ini benar-benar dari pola Ibrani. Itu harus pakai angka. Bukan dicocok-cocokin, ya memang ini cocok Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa meleset karena kita bicara angka. Angka itu sistematis dan matematis Bapak Ibu, dan hukum pasti. Makanya kalau orang belajar matematika adalah hukum pasti, ilmu pasti. 1 tambah 1 nggak mungkin jadi 50, ya kan? Pasti jelas, 2, 3, terus. Jadi nama Yahweh itu mengandung kehidupan, mengandung huruf ke-8. Apakah ini suatu kebetulan juga kalau Yeshua? Coba kita hitung ya, Yeshua. Yod, nanti kita masuk deh. Yuk, kita next dulu ya. Nah, selanjutnya adalah piktograf. Jadi setiap huruf itu mengandung arti. Alef itu pemimpin, kekuatan. Bet, rumah. Gimel, unta, kaki, kebanggaan. Dalet, pintu. He, lihatlah. Wow, paku. Nah, ini udah jelas nih. Kita kalau manggil nama Yahweh ada rahasia yang sangat luar biasa dari piktografnya. Jadi setiap huruf itu memiliki filosofi atau makna, dan itu sangat dalam sekali rahasia ini. Dan ini tidak dimiliki oleh bahasa lain di bumi ini. Hanya bahasa Ibrani. Ada huruf, ada angka, dan juga memiliki filosofi simbol-simbolnya. Jadi contoh, Yod, He, Waw, He. Kita lihat saja, Yod, tangan. He, lihatlah. Wow, paku.
He, lihatlah. Jadi kalau digabung, Yod, He, Waw, He, lihat tangan, lihat paku. Jadi Bapak Yahweh benar-benar Tuhan yang tangannya dipaku, Bapak Ibu. Apakah ini suatu kebetulan? Ya tentu tidak. Karena nama Yahweh itu jelas adalah keselamatan. Nama Yahweh adalah kehidupan. Dia rela mati untuk kita supaya kita diselamatkan dan dibangkitkan. Haleluya. Nah, kita sedikit belajar nama Yeshua. Ini menorah, Bapak Ibu. Yang belum tahu menorah itu apa, adalah kaki dia. Dan ini adalah simbol orang percaya ya, bukan salib. Salib itu adalah alat eksekusi, Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang mungkin kursi listrik, ya kan? Kalau sekarang mungkin suntik mati atau ditembak senjata atau bedil. Tapi kalau zaman dulu salib adalah alat eksekusi untuk orang divonis mati itu disalib, Bapak Ibu ya. Jadi akar iman kita bukan salib. Simbol iman orang percaya bukan salib tetapi menorah, Bapak Ibu. Kenapa menorah? Karena ini mengandung nama Yeshua. Yeshua itu Yod, Shin, Waw, Ayin. Kalau kita baca dari kanan, itu total kepala atasnya itu mahkotanya ada 7 nama Yeshua, Bapak Ibu ya. Yod 1, Shin ada 3 mahkota, Waw 1 mahkota, Ayin 2 mahkota. Jadi total 7 mahkota. Yeshua juga berkata, akulah terang dunia. Jadi kita yang datang kepada Yeshua, kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan kehidupan, kita tidak tersesat, karena dia adalah terang dunia ini. Inilah akar iman kita. Jadi kalau mau pakai kalung ya kan untuk para laki-laki atau kaum wanita, pakai ini simbol menorah. Artinya apa? Nama Yeshua ada di dalam hidupmu. Anda bisa menjadi pemberita kebenaran dengan pakai simbol-simbol menorah ini, Bapak Ibu. Jadi inilah simbol iman kita karena ada nama Yeshua di sana. Haleluya. Bagi yang belum tahu, inilah simbol-simbolnya. Apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Ini polanya Bapak Yahweh. Dan ini di luar logika manusia. Tidak kebetulan nama Yeshua menjadi nama yang ada di menorah ini, Bapak Ibu. Dan ini selalu dinyalakan setiap hari Sabat atau setiap hari-hari raya, Bapak Ibu. Jadi setiap orang percaya pun yang menyalakan menorah, dia melihat nama Yeshua di depan matanya. Bahwa dialah Mesias, dialah juru selamat dunia ini. Jadi meskipun orang Yahudi yang menolak Yeshua, sebenarnya sudah dapat nilai profetiknya. Hei, kalian orang Yahudi yang menolak Yeshua, aku loh di depan kamu yang telah mati dan bangkit. Aku loh terang dunia, kok kamu masih menolak? Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi baik orang Yahudi yang percaya Yeshua maupun yang belum, sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan Yeshua di depan mata mereka sendiri. Jadi yang menolak Yeshua ya sudah berada dalam kegelapan. Tidak ada terang dalam hidupmu. Anda pasti tersesat. Memiliki nilai berapa? Yod 10, Shin 300, Waw 6, Ayin 70. Total nama Yeshua itu 386. Tadi Yahweh adalah 26 ya, ingat. 2 tambah 6, 8. 8 angkanya Het, Chaim, kehidupan. Anda percaya Yahweh, pasti hidup. Pasti selamat. Nah, sekarang saya akan bongkar nama Yeshua. Kenapa kita manggil Yeshua? Nggak pakai nama Yunani, nggak pakai nama Arab, nggak pakai nama Indonesia, nggak pakai nama Cina. Kenapa kita panggilnya Yeshua? Karena ini Bapak Ibu, pola pandang Ibrani saya akan berikan hari ini. Ini harus kita camkan baik-baik. Jadi kalau ditanya kenapa sih Anda panggil Yeshua? Ini saya kasih jawabannya. Karena nama Yeshua mengandung angka gematria 386. Ini tolong diingat baik-baik ini.
para subscriber Genius yang luar biasa, diingat nilai angka gematria Yeshua yaitu 386. Nah, ada apa dengan angka 386? Seperti saya bilang tadi, kita akan jabarkan. Karena di Ibrani harus dijabarkan, harus digitkan gitu ya. Selanjutnya, 386 itu identik dan sama persis dengan satu kalimat yang dikatakan adalah Shem Elohe. Apa itu Shem Elohe? Shem Elohe artinya nama Tuhan. Jadi kalau di total Shem Elohe itu juga jumlahnya 386. Jadi Yeshua itu benar-benar nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi di luar nama Yeshua bukan nama Tuhan, nama hantu. Simple ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah pakai angka itu pasti tidak pernah meleset. Satu huruf salah tidak mungkin bisa sama artinya. Dan ini sama persis dengan nama Yeshua 386. Nah ini Bapak Ibu saya flashback sedikit tuh. Nama Yeshua 386. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut Shem Elohe. Itu artinya nama Tuhan. Jadi Yeshua itu benar-benar nama Tuhan. Di luar nama Yeshua berarti nama hantu. Pasti meleset dan tidak mungkin 386. Saya jamin Bapak Ibu ya. Jadi jangan main-main dengan nama Tuhan gitu loh ya. Kita semakin cerdas hari ini. Kita belajar kalau sudah Ibrani, sudah gematria, tidak mungkin meleset. Tidak mungkin keliru memanggil nama Tuhan. Karena dia benar-benar nama Tuhan. Gematrianya sama 386. Ada apa lagi dengan 386? Nah ini dia rahasia yang lebih dalam lagi. Yahweh Bemesiah. Apa itu Yahweh Bemesiah? Yahweh in Masiah. Yahweh di dalam Masias atau Mesias. Masiah. Jumlahnya juga 386 Bapak Ibu. Subscriber yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Apakah ini suatu kebetulan? Bagi setan, dia menyerang kita dengan cocok logi. Nah itu dia. Itu cara setan supaya dia tidak terbongkar kedoknya. Dia langsung menghujani kita dengan kata-kata cocok logi. Nah itu. Nah, pokoknya saya sekarang obrak-abrik setan juga. Pokoknya setiap saya siaran, saya pasti obrak-abrik setan, Bapak Ibu. Trik-trik setan selama ini yang menipu manusia. Sehingga manusia tidak melihat kebenaran. Saya bongkar habis-habisan. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Yeshua segera datang. Jadi Yeshua itu benar-benar Yahweh loh nih. Coba Bapak Ibu lihat nih. Yahweh Bemesiah. Yahweh di dalam Mesiah. Jadi Yeshua benar-benar adalah Yahweh. Dan dia benar-benar adalah Mesiah. Atau Mesias atau Juru Selamat. Yang menyelamatkan manusia. Haleluya. Jadi kenapa kita memanggil Yeshua? Karena dia benar-benar juru selamat. Dia benar-benar nama Tuhan yang benar. Benar-benar dia sang pencipta, Yahweh. Yang turun ke dalam dunia, yang tangannya dipaku. Ingat Yahweh, tadi kita sudah belajar. Lihat tangan, lihat paku. Sama kan dengan Yeshua? Dia adalah Yahweh sendiri kok. Dia adalah juru selamat juga yang menyelamatkan manusia. Dan itu jumlahnya juga 386. Tidak pernah meleset Bapak Ibu. Karena kalau sudah angka itu tidak pernah meleset. Kalau doktrin masih bisa ngeles-ngeles. Masih pakai ayat ini, comot ayat sana, muter ayat sana, comot lagi ayat sini. Sampai 100 tahun juga nggak akan nemu. Tapi kalau kita sudah ngomong angka, selesai. Nggak akan pernah meleset Bapak Ibu. Jadi kita harus melek nih cara subscriber Genius yang diberkati Bapak Yahweh. Kenapa memanggil nama Yahweh? Karena ada gematria ini. Ada rahasia di balik pelajaran ini Bapak Ibu. Di balik nama Yeshua.
Ada gematria nama Tuhan dan gematria Yahweh di dalam Mesias. Haleluya. Next. Nih saya pastikan ya. Nama Yeshua 386. Shem Elohim atau nama Tuhan 386. Yahweh in Messiah itu juga 386. Kalau diganti dengan nama yang aneh-aneh, ya kan? Nah ini biasanya Pak Robi nih kalau udah ngomong angka-angka, gatuknya cocok kayak gitu, cepet dia connect-nya ya kan? Kalau diganti dengan nama Yahusa, 391. Kalau diganti dengan nama Yahshua, 391. Meleset Bapak Ibu. Dan saya sangat banyak pernah melihat bahwa nama Yeshua diganti Yahshua, diganti Yahusa, seolah-olah pokoknya kalau ada nama Yah itu lebih mantap gitu kan. Nggak usah begitulah, itu namanya mengobrak-abrik apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dengan cara pandang manusia. Semangat boleh, tapi jangan ngawur. Nah itu dia. Semangat boleh, tapi jangan ngawur. Kalau saya kan semangat, tapi saya nggak ngawur. Saya ada bukti-buktinya gitu. Ada angka-angkanya. Kalau mereka kan semangat doang, tapi ngawurnya nggak karu-karuan, nggak ketulungan gitu ya. Nggak ngerti nih Yahweh itu nilainya berapa, Yeshua berapa, ada rahasia di balik 386 ini nama Tuhan dan Yahweh di dalam Mesia. Jadi semangat boleh, tapi jangan ngawur gitu ya. Jangan ngotot, udah ngotot salah lagi, wah itu parah Bapak Ibu ya. Sudah ngotot salah, mau jadi apa gitu ya, jadi lemper. Ya udah, jadi 391 meleset nggak? Meleset. Jadi bukan nama Tuhan, bukan Mesias, dan bukan Bapak Yahweh. Enak kan kalau sudah belajar Ibrani terang benderang seperti ini? Nggak gampang dibohongi, nggak gampang iman kita goyah. Jadi ini pengajaran level tinggi. Saya bukan sombong Bapak Ibu, karena memang kita ini umat pilihan Tuhan. Kita benar-benar umat prioritas. Saya ulangi, kita benar-benar umat prioritasnya Bapak Yahweh. Makanya pemahaman kita jauh melebihi orang yang tidak belajar kakar Ibrani. Mana ngerti mereka kayak begini Bapak Ibu. Mungkin puluhan tahun di gereja saya yakin nggak pernah ada pendeta bahas seperti ini. Apapun agamamu, apapun aliranmu, mau apa kek. Pernah diajarin pendetanya nulis Ibrani seperti ini, ada kode-kode angka di sini. Nama Tuhan, nama Yahweh. Ya jangankan gitu, nama Tuhannya aja salah. Ya pasti nggak akan connect bahas-bahas kayak begini. Alurnya sudah beda, jurusannya udah beda ya kan. Satu ke Syamayim, satu ke Arab, satu ke Yunani. Ya mau gimana? Satu ke Israel, satu ke Arnani, satu ke Roma. Ya kan nemu Bapak Ibu kayak begini. Saya jamin. Jadi ini pengajaran tingkat tinggi saya bisa bilang. Ini penyingkapan dari Roh Kudus, bukan dari saya. Roh Kudus menyingkapkan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Diberikan hikmat yang luar biasa. Yaitu ya gembala senior yang saya kasihi, Papi Lukas, dan orang-orang hebat lainnya. Saya cuma tinggal meneruskan kepada para subscriber untuk kita bisa lebih mudah memahami. Kalau saya kan mungkin masuk kepada subscriber yang ya netizen yang masih muda belia, ya kan pola pandangnya yang seperti anak-anak muda yang pengennya simple, mudah dimengerti. Nah, saya masuk di situ supaya kita ngerti dengan mudah. Tapi untuk bisa mendapatkan pemahaman ini, wah ini perlu perenungan yang sangat dalam Bapak Ibu. Gitu ya. Bahkan mungkin rambut bisa memutih, bisa rontok ya. Jadi puji Bapak Yahweh, Anda tinggal terima enaknya saja, udah tinggal dengerin, imani, lakukan. Udah enak kan? Biar kitalah yang fokus untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Ini yang saya tadi sudah sebutkan ya. Mungkin habis ini kita bisa stop ya Sis Keti. Next time kita akan lanjut lagi untuk pembelajaran sesi mencari kebenaran. Yeshua itu nilainya 386. Nah, kita bongkar nih angka 386. Kita breakdown.
3 tambah 8 tambah 6 itu 17, betul? Oh ya pasti betul, ya kan? 17 itu angka kelahiran saya, haleluya. Tidak suatu kebetulan, angka kelahiran saya sama dengan gematria Yesua awalnya, 17. 17 Maret saya ulang tahun Bapak Ibu ya. 17, 1 tambah 7, 8 Bapak Ibu, haleluya. Sama nggak dengan nama Yahweh, Yod He Waw He, 26, 2 tambah 6, 8, sama persis Bapak Ibu. 8 itu Hai, artinya kehidupan. Anda percaya Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dimeterai dalam nama Yahweh, dimeterai dalam nama Yeshua, pasti Anda hidup kekal. Haleluya. Karena nama ini mengandung kehidupan. Nama ini mengandung keselamatan. Nggak percaya? Saya akan bacakan satu ayat saja. Ini dia ayatnya Bapak Ibu ya. Siapa bilang perjanjian baru tidak ada nama Yahweh? Ada Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21, tentunya dalam bahasa Ibrani ya, jangan bahasa Yunani atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia, nggak akan nemu nama Yahweh. Saya akan bacakan Kisah Rasul 2 ayat 21. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Haleluya. Memanggil nama Yahweh, orang bisa selamat loh Bapak Ibu. Inilah yang dibenci sama setan. Setan sangat takut dengan nama Yahweh. Makanya sebisa mungkin setan berusaha menutup nama Yahweh, menghilangkan nama Yahweh. Makanya pada kesetanan semua orang-orang di luar sana, kerasukan setan semua. Karena apa? Ya mereka berusaha menolak nama Yahweh. Dengan cara halus nggak bisa, ya udah kata kasar, hujatan, makian, hinaan, ya udah mentok caranya. Udah nggak bisa berkutik, andalan mereka selalu seperti itu. Tapi kalau saya memberikan pengetahuan, memberikan hikmat, memberikan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan apa yang saya ucapkan. Nggak asal jeplak, dan saya nggak pernah maki-maki orang kan. Saya nggak pernah ngata-ngatain orang, saya nggak pernah menghina atau melecehkan orang, tapi saya berdasarkan firman Tuhan supaya kita cerdas. Di dalam Roma 10 ayat 13, nih ada ayatnya lagi. Tadi Kisah Para Rasul, sekarang kitab Roma 10 ayat 13. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Haleluya. Jadi benar-benar nama Yahweh, nama Yeshua itu kehidupan kekal, keselamatan. Kol Asher, Yikra, Beshem Yahweh, Yimalet. Itu bahasa Ibraninya Bapak Ibu ya. Kol Asher, Yikra. Yikra itu memanggil, berseru. Beshem itu artinya dalam nama. Nama siapa? Yahweh. Yimalet, diselamatkan. Haleluya. Jadi dalam teks Ibraninya benar-benar tertulis Yod He Waw He. Jadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, maka kamu akan Yimalet, akan diselamatkan. Haleluya. Yeshua juga dalam artinya adalah salvation Bapak Ibu. Jadi Yeshua sendiri artinya itu memang salvation, keselamatan. Yeshuati, keselamatanku. Jadi sebenarnya orang Israel itu kalau baca kitab suci sebenarnya sudah memanggil nama Yeshua loh berkali-kali. Karena di teks aslinya dikatakan Yeshua itu artinya memang arti kata dari Yeshua itu keselamatan. Dan itulah yang dibawa oleh Yeshua, keselamatan Bapak Ibu, yang menyelamatkan umat manusia. Sangat jelas sekali. Nah sekarang juga penyingkapannya juga luar biasa. Ruah Yahweh, Elohim, Ruah HaKodesh, juga jumlahnya 8 Bapak Ibu. Jadi apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak.
Ruah Yahweh Elohim, Roh Yahweh Elohim, kalau dijabarkan semua huruf-hurufnya, di breakdown semua, totalnya 8. Angka kehidupan lagi. Ruah HaKodes atau Roh Kudus, itu juga 8. Sama dengan Yahweh, sama dengan Yeshua. Bayangkan Bapak Ibu. Ini kalau bukan Bapak Yahweh yang membuat seperti ini, nggak mungkin manusia bisa sampai sejauh ini mendesainnya. Ini benar-benar karya Bapak Yahweh yang sangat ajaib. Bahwa Yahweh, Yeshua, Ruach HaKodes adalah Roh Yahweh Elohim, Roh dari Yahweh Elohim, itu juga jumlahnya 8, angka kehidupan. Makanya dikatakan siapa yang menghujat Roh Kudus, hati-hati. Dosamu tidak bisa diampuni lagi. Karena apa? Menolak Yahweh. Karena Ruach HaKodes atau Ruach Yahweh Elohim ya adalah Roh Yahweh itu sendiri. Anda tolak, ya sudah. Tidak ada kehidupan. Tidak ada angka 8 dalam hidupmu. Connect semua kan kalau kita belajar Ibrani. Mudah, bisa dipahami. Saya yakin ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Menjadi berkat. Semakin cinta Bapa Yahweh, semakin cinta Yeshua, semakin mengasihi Ruach HaKodes yang adalah roh dari Bapa Yahweh sendiri. Jangan pernah menghujat nama Yahweh, jangan pernah meninggalkan Yeshua, karena itu adalah kehidupan kekal. Haleluya. Oh ya, satu slide lagi. Habis itu kita akan tutup. Ya. Kita lihat arti nama dari Yeshua HaMashiach. Yeshua, kita sudah tahu artinya salvation. H itu artinya itu, the dalam bahasa Inggris. Ma itu artinya tempat. Sama kalau dalam bahasa Arab, madrasah artinya tempat belajar. Ma itu tempat ya. Syiah itu artinya keselamatan. Jadi kenapa kita memanggil Yeshua HaMashiach? Jadi kalau kita lihat huruf per hurufnya, nah ini artinya Bapak Ibu. Yeshua HaMashiach artinya Yeshua tempat keselamatan itu. Haleluya. Jadi satu-satunya tempat keselamatan yaitu Yeshua HaMashiach. Meskipun memang HaMashiach itu adalah gelar yang artinya Mashiach atau Mesias, dan kita tidak pakai Yeshua Kristus, tentu tidak akan mungkin nyambung ya kan. Ibrani nggak mungkin hybrid dengan Yunani. Tentu kita pakai Ibrani, baru jelas terang benderang Yeshua HaMashiach. Yeshua tempat keselamatan itu. Haleluya. Jadi kita ini bebas dari bibit-bibit hybrid ya Bapak Ibu ya. Kita benar-benar pure, murni ke akar Ibrani. Ke akar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Satu-satunya kebenaran. Itu akar Ibrani. Lalu mungkin ada yang bilang ke saya, loh kamu merasa dirimu paling benar. Saya bilang iya. Nah terus apa yang kamu cari kalau kamu nggak benar? Masa saya mengajarkan yang ngawur-ngawur? Memang ini yang benar. Makanya saya bisa pede bilang, memang ini yang paling benar. Saya bisa pastikan, bukan sombong. Itu kan cara setan untuk kita kendor di hadapan Tuhan. Untuk kita tidak berani menyatakan kebenaran. Saya bilang, iya, saya yang benar. Karena saya belajar ke akar Ibrani. Ibrani itu yang paling benar di antara semua akar kepercayaan di dunia ini. Karena semuanya adalah hybrid selain Ibrani. Simple Bapak Ibu ya. Sekarang kita semakin cerdas tuh, luar biasa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita punya pondasi itu sangat-sangat kokoh. Seperti ditabur di atas batu karang, pondasi iman kita. Beda sama hybrid itu kayak di pasir ya kan. Kena angin aja udah langsung ambrol. Makanya nggak usah kaget ngelihat para pemimpin umat pindah agama, murtad. Karena apa ya? Karena iman mereka nggak kembali ke akar Ibrani, ya nggak kuat, nggak kokoh. Ditanya sana sini, selesai. Mereka akan murtad. Oh iya benar juga, kamu yang benar ya. Ya udah dah, aku ikut kamu aja dah.
kita makan martabak terang bulan sama-sama. Wah, kan? Sangat sedih gitu loh. Pemimpin umat, STH, MTH, banyak loh Bapak Ibu yang murtad. Jadi kalau imanmu bergantung sama pendetamu, wah itu bahaya sekali. Karena pendeta itu juga belum tentu selamat. Karena apa? Dia pun juga murtad ujung-ujungnya. Nah terus kalau pendetanya murtad, terus jemaat mau dibawa kemana? Saya tanya coba. Ayo jadi jemaat yang pintar, cerdas, lebih daripada pendetamu. Sekarang ini udah pakai YouTube. Orang sekarang di rumah semua. Ini Bapak Yahweh izinkan loh. Kenapa di kondisi pandemi ini orang di rumah semua? Supaya mereka belajar. Tuhan itu kasih kesempatan. Karena kalau orang di gedung ya kan onsite, ya dengernya si pendeta itu aja seolah-olah itu benar. Tapi dengan di rumah tiba-tiba kebuka channel ini terbuka dan akhirnya percaya Bapak Yahweh Yeshua Mesias, itu kan memang cara Tuhan juga. Jadi satu sisi setan bekerja untuk membinasakan manusia, tapi Bapa Yahweh tidak tinggal diam. Dia juga menyelamatkan manusia dengan kondisi seperti sekarang. Orang belajar saat ini. Jadi hati-hati. Ya kan? Jangan jadi pengikut terang bulan, martabak, ya kan? Lebih baik pengikut Yeshua HaMashiach. Sekali Yeshua, selama-lamanya Yeshua. Sekali Bapa Yahweh, selama-lamanya Bapa Yahweh, karena dialah tempat keselamatan satu-satunya. Di luar itu mustahil manusia bisa selamat. Kalau Bapak Ibu lebih bikin kita kagum lagi tentang Yeshua, di tangan Bapak Ibu sudah ada nama Yeshua loh. Perhatikan aja coba tangan Bapak Ibu. Yod itu hurufnya adalah di jempolnya Bapak Ibu. Nih di tangan kanan. Boleh Bapak Ibu lihat. Yod itu di jempolnya Bapak Ibu. Shin 3 huruf. Telunjuk, jari tengah, jari manis. Itu huruf Shin. Wow itu kelingkingnya Bapak Ibu. Ayin itu adalah telapak tangannya Bapak Ibu. Jadi di tangan telapak tangan para subscriber, para umat manusia, sudah ada nama Yeshua di tangan Anda semua. Sudah ada nama Yeshua. Anda menolak, ya sudah. Jadi Anda nggak usah cari jauh-jauh kebenaran keselamatan. Ada di tangan Anda semua. Yang mohon maaf, maksudnya yang masih normal ya, jarinya masih 5. Itu adalah nama Yeshua. Yod, Shin, Waw, Ayin di telapak tangan Anda. Jadi apalagi yang Anda harus kecari? Semua sudah ada di tangan Anda semua, keselamatan itu. Nama Yeshua. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita menjadi umat yang semakin cinta Bapa Yahweh, semakin pintar, semakin luar biasa untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya.